Selamat datang kembali. Kali ini kita akan belajar mengenai istilah data type ya. Ini kita coba buat yang baru, Ctrl N ya, kalau teman-teman masih ingat. Kita tuliskan structure C yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya. Oke, ini udah si structure-nya ya, semacam template ya untuk menjalankan program C-nya. Nah, ada yang dikatakan data type ya. Nah, data type itu, ini saya save dulu, data type. Nah, data type itu istilahnya teman-teman kan sebelumnya udah pernah mendengar istilah dari eh, variabel ya, teman-teman ya. Nah, variabel itu misalkan contohnya ya, integer age. Oke. Nah, integer ini artinya adalah tipe data ya atau data type. Sedangkan age ini artinya adalah variabel ya. Untuk mempermudah teman-teman belajar, anggapannya kalau teman-teman main game kan pengennya nge-save gamenya gitu kan ya. Nah, di dalam program pun prinsipnya sama. Segala kalkulasi ataupun segala data itu disimpan ke yang namanya variabel. Dan setiap variabel, variabel namanya age, dan setiap variabel ini ya mempunyai tipe data. Artinya, age ini atau umur ini nilai yang bisa disimpan ke dalam age ini tipe datanya adalah integer ya. Integer maksudnya gimana? Seperti 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan inisialisasi age sama dengan 5. Ini variabel ya teman-teman ya. Tipe datanya adalah integer. Kemudian kita juga bisa buat tipe data kalau misalkan tipe datanya mau nyimpan sesuatu yang pecahan gitu ya atau yang bilangan koma gitu ya. Kita bisa pakai float. Misalkan pakai float P 3,14. Nah, ini tipe data yang jenisnya adalah float. Ya, jadi pecahan. Nah, kemudian sebenarnya masih ada beberapa lagi yang lain ya teman-teman ya. Contoh, misalkan teman-teman pengen nyimpen eh, apa ya, pakai tipe data yang string gitu ya, yang kalimat misalkan. Kalimat sih bisa ya. Jadi ada pertama yang namanya karakter, kita satu-satu. Karakter ya. Karakter ini misalkan saya jadi tipe datanya adalah karakter. Variabelnya apa? Misalkan temp. Oke, kita tuliskan A. Nah, karakter ini artinya dia cuma bisa nyimpen ya satu karakter. Dan kalau karakter ini dia pakai single quotation. Kalau teman-teman ingin melakukan inisialisasinya, ya. Nah, kalau misalkan teman-teman bilang, misalkan gimana caranya kalau saya pengen nyimpan yang lebih dari satu karakter? Itu bisa ada yang namanya ya array of character ya. Ini nanti bakal saya jelaskan di belakang, tapi ini ngasih teman-teman idea dulu. Ini jangan time 2, saya ganti dengan name. Oke. Nah, ini bisa seperti ini. Ya. Oke. Jadi ada integer, ada float, ada karakter, ini tipe data. Ya, nanti sebenarnya tipe data masih banyak ya, ada double, ada apa ya? Long integer, boolean dan lain-lain ya. Cuma pastinya ini yang cukup teman-teman paling cukup sering ya yang teman-teman gunakan. Kemudian ya, ini tipe-tipe datanya nih teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan kembali untuk menginisialisasi ya, menginisialisasi
suatu variabel ya. Ini kan age ini artinya variabel ya. Variabel yang tipe datanya integer, v juga adalah variabel yang tipe datanya float, temp juga variabel yang tipe datanya karakter dan seterusnya. Oke. Nah, cara inisialisasi variabel sebenarnya ada banyak macam. Teman-teman pada saat menginisialisasi integer langsung bisa tuliskan seperti kayak gini, atau teman-teman tuliskan di bawah age sama dengan 7. Oke. Kemudian teman-teman reinitialize ulang temp sama dengan b. Ini boleh kayak gini. Oke, jadi teman-teman bisa buatnya seperti yang di atas, kayak gini langsung, atau buatkan di bawah juga nggak masalah. Oke, jadi kalau dilihat, karena program ini adalah prosedural, dia itu jalanin baris per baris, ya. Memang sebelumnya age-nya 5 di sini, di baris keempat. Tetapi pada saat di akhir program, age-nya itu adalah 7, bukan lagi 5. Ya, itulah cara kerja dari variabel. Ya, jadi kira-kira seperti demikian untuk penjelasan dari variabel dan tipe data ini.